Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mazhab historismus. Apa itu mazhab historismus? Yaitu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Mazhab historismus ini dikemukakan oleh 4 ekonom. Yang pertama, Friedrich List, yang kedua, Bruno Heitbrand, yang ketiga, Karl Bascher, yang keempat, Walt Whitman Rousseau. Teori yang pertama ini dikemukakan oleh Friedrich List pada tahun 1840. Ia menyatakan bahwa tahap perkembangan ekonomi yaitu dengan cara produksi. Ada 5 tahap perkembangan ekonomi menurut Friedrich List. Yang pertama yaitu tahap primitif, yang kedua tahap beternak, yang ketiga tahap pertanian, yang keempat manufacturing, yang kelima industri dan perdagangan. Teori yang kedua dikemukakan oleh Bruno Heitbrand pada tahun 1848. Ia menyatakan bahwa tahap perkembangan ekonomi yaitu dengan cara distribusi. Menurut Bruno, ada 3 tahap perkembangan ekonomi. Yang pertama, perekonomian barter, yang kedua, perekonomian uang, yang ketiga, perekonomian kredit. Selanjutnya, teori yang dikemukakan oleh Karl Bascher. Ia menyatakan bahwa tahap perkembangan ekonomi yaitu dengan cara produksi dan distribusi. Bascher mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap produksi untuk kebutuhan sendiri. Yang kedua yaitu perekonomian kota di mana pertukaran sudah meluas. Yang ketiga yaitu perekonomian nasional. Teori ini merupakan penyempurnaan teori dari Friedrich List dengan teori Bruno Heitbrand. Teori yang keempat dikemukakan oleh Rousseau. Rousseau mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan perubahan. Perubahan-perubahan tersebut yang disebutkan oleh Rousseau antara lain perubahan orientasi ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua, perubahan orientasi jumlah anak. Yang ketiga, perubahan dalam kegiatan investasi. Yang keempat, perubahan sikap hidup, adat, dan istiadat. Rousseau menyatakan terdapat 3 tahap pembangunan ekonomi. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, prasyarat tinggal landas. Yang ketiga, tinggal landas. Yang keempat, menuju dewasa. Yang kelima, konsumsi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke dalam mazhab klasik. Mazhab klasik dikemukakan oleh 2 ekonom yaitu Adam Smith dengan David Ricardo. Teori klasik menurut ekonom Adam Smith beranggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari 2 unsur utama. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Menurut Adam Smith, jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten, yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten, maka orang-orang akan kawin pada umur muda, tingkat kematian menurun, dan jumlah kelahiran meningkat. Sebaliknya, jika tidak, upah berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsisten, maka jumlah penduduk akan menurun. Yang kedua yaitu pertumbuhan output. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada 3, yaitu pertama sumber daya alam yang tersedia, yang kedua sumber daya insani, yang ketiga stok barang modal yang ada. Selanjutnya menurut David Ricardo, proses dan pertumbuhan kesimpulan tidak jauh berbeda dengan Adam Smith. Karena tema dan proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpaduan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. David Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah tidak bisa bertambah, akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang mazhab Keynesian. Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikemukakan oleh 2 ekonom yaitu F. C. Domar dan Harrod. Teori Harrod
Domar ini merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Sedangkan teori Harold Domar ini menganalisis syarat-syarat diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat dan dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap. Mungkin hanya itu pembahasan materi tentang mazhab historismus, mazhab klasik, dan mazhab Keynes dari saya. Kalau ada salah di jangkalnya, itu kesalahan dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.